Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Ayu Masita dengan NIM 20193401011700. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan Islam dengan dosen pembimbing Maftuhah MPD. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai sistem pendidikan yang ada di Inggris. Sistem pemerintahan di Inggris dibagi berdasarkan 4 negara yang ada di dalamnya, yaitu meliputi England, Skotlandia, Wales, serta Irlandia Utara. Di setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda di bawah pemerintahan negara masing-masing. Pemerintahan Inggris bertanggung jawab atas England, lalu ada pemerintahan Skotlandia, pemerintahan Wales, serta eksekutif Irlandia Utara, yang mereka memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Lalu, saya di sini akan membahas mengenai sistem pendidikan yang ada di Inggris atau England. Sistem pendidikan di Inggris dibagi menjadi beberapa jenjang sesuai dengan umur. Untuk yang pertama yaitu pada pendidikan pra-primer atau pre-primary education. Nah, di sini anak mulai bersekolah dari usia 3 sampai 4 tahun. Dan biasanya pada jenjang ini pemerintah membebaskan biaya sekolah atau dengan bersekolah dengan biaya gratis. Dan metode yang digunakan pada jenjang ini yaitu dengan metode belajar bermain. Biasanya pelajaran yang akan diajarkan itu matematika, bahasa dan komunikasi, pengenalan dunia, perkembangan fisik, perkembangan sosial emosional, literasi, serta seni dan rupa. Pada sekolah ini, pada jenjang ini, anak bersekolah selama 15 jam per minggunya. Untuk anak 3 tahun ke atas selama 38 minggu. Lalu yang kedua yaitu pendidikan primer atau primary education. Pada jenjang ini anak bersekolah selama 7 tahun dari mulai umur 4 sampai 11 tahun. Pada jenjang ini ada 2 key stage, yaitu key stage 1 untuk tahun pertama sampai tahun kedua. Lalu ada key stage 2 untuk tahun ketiga sampai tahun kelima. Key stage sendiri itu merupakan pembagian tahapan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang ingin dicapai di akhir tahapan. Lalu pelajaran yang diajarkan pada jenjang ini yaitu meliputi matematika, sains, desain dan teknologi, lalu ada sejarah, geografi, komunikasi dan desain, musik, olahraga, serta komputer. Lalu pada key stage 2 itu biasanya pemerintah mewajibkan untuk menambahi pelajaran agama dan bahasa asing. Yang ketiga yaitu pendidikan sekunder atau secondary education. Nah, di sini pada jenjang ini anak bersekolah dari usia 11 sampai 16 tahun atau kurang lebih bersekolah 5 sampai 7 tahun. Di sini ada key stage 3 dan key stage 4. Key stage 3 untuk tahun ke-7 hingga tahun ke-9 dan untuk key stage 4 untuk tahun ke-10 hingga ke-11. Nah, lalu apabila anak sudah atau siswa sudah menyelesaikan pendidikannya di pendidikan sekunder, maka siswa akan mengambil ujian GCSE atau General Certificate of Secondary Education. Lalu baru akan anak diberi pilihan oleh pemerintah bebas untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Mau ke SMA atau sekolah menengah atas jalur akademik atau ke pendidikan lanjutan further education, lalu atau bisa juga pendidikan vokasional atau magang atau SMK, lalu juga bisa langsung bekerja. Nah, di jenjang ini itu anak kalau memilih yang pendidikan lanjutan atau further education ini biasanya ada 2 pilihan, karena further education ini juga sebuah lembaga, jadi dia ada 2 pilihan, jalur akademik dan jalur pekerjaan.
Kalau yang jalur akademik itu biasanya anak akan melanjutkan ke universitas atau pendidikan yang akan ditempuh selanjutnya itu universitas. Kalau anak mengambil yang jurusan pekerjaan itu biasanya diberikan pelajaran-pelajaran yang untuk bisa langsung bekerja pada setelah menyelesaikan jenjang itu atau jenjang lanjutan ini ya. Lalu, jika anak memilih untuk jalur akademik, baik itu di SMA atau di further education, itu anak bisa melanjutkan ke pendidikan yang selanjutnya, yaitu pendidikan tinggi. Untuk pendidikan tinggi sendiri, sistem pada pemerintahan di Inggris ini sama dengan di Indonesia, yaitu ada S1, S2, dan S3. Tapi yang membedakan yaitu pada beberapa universitas itu bisa menggabungkan prodi atau program studi pada S1 dan S2, dan gelar yang akan didapatkan oleh mahasiswa tersebut yaitu master. Jadi tidak prasarjana lagi tapi sudah master. Lalu pada S1 biasanya ditempuh selama 3 tahun dan S2 ditempuh selama 1 tahun, lalu S3 ditempuh selama kurang lebih dalam kurun waktu 3 tahun. Sekian video dari saya. Apabila ada salah perkataan atau mungkin teman-teman bisa share pengetahuan kalian di kolom komentar mengenai sistem pendidikan yang ada di Inggris ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in my next video, guys.